Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini melanjutkan tentang trigonometri. Yang pertama tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut rangkap. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurangi sin A kali sin B. Cos A kurangi B sama dengan cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Sin A kurangi B sama dengan sin A kali cos B kurangi cos A kali sin B. Tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 kurangi tan A kali tan B. Dan tan A kurangi B sama dengan tan A kurangi tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Contoh, tentukan nilai sin 105 derajat. Jawab, kita rubah sin 105 derajat ini menjadi penjumlahan sin 60 derajat tambah 45 derajat. Kita gunakan rumus yang ketiga, yang ini ya, di mana A-nya itu 60 derajat, B-nya 45 derajat. Jadi sin 105 derajat sama dengan sin 60 derajat kali cos 45 derajat tambah cos 60 derajat kali sin 45 derajat. Sin 60 derajat 1/2 akar 3 kali cos 45 derajat setengah akar 2 tambah cos 60 derajat setengah kali sin 45 derajat setengah akar 2. Kita kalikan, setengah kali setengah 1/4, akar 3 kali akar 2 akar 6 tambah setengah kali setengah akar 2 1/4 akar 2. Atau kita bisa menulis sin 105 derajat sama dengan 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Selanjutnya tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurangi B. Kemudian 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B kurangi sin A kurangi B. 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurangi B. Dan negatif 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B kurangi cos A kurangi B. Contoh, nyatakan bentuk 2 sin 75 derajat cos 15 derajat sebagai rumus jumlah sinus. Jawab, di sini A-nya itu 75 derajat, B-nya 15 derajat. Kita gunakan rumus yang pertama, sehingga menjadi sin 75 derajat tambah 15 derajat tambah sin 75 derajat kurangi 15 derajat sama dengan sin 90 derajat tambah sin 60 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1 tambah sin 60 derajat setengah akar 3. Jadi hasilnya 1 tambah setengah akar 3. Selanjutnya tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurangi B. Sin A kurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurangi B. Cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B cos setengah A kurangi B. Dan cos A kurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurangi B.
Contoh, hitung penjumlahan trigonometri cos 75 derajat tambah cos 15 derajat. Jawab, di sini A-nya itu 75 derajat dan B-nya 15 derajat. Kita gunakan rumus yang ketiga yang ini. Sama dengan 2 cos setengah 75 derajat tambah 15 derajat kali cos setengah 75 derajat kurangi 15 derajat. Sama dengan 2 cos setengah kali 90 derajat kali cos setengah kali 60 derajat. Sama dengan 2 cos 45 derajat kali cos 30 derajat. Sama dengan 2 cos 45 derajat setengah akar 2 kali cos 30 derajat setengah akar 3. Sama dengan 2 kali setengah 1 kali akar 2 kali setengah kali akar 3 sama dengan setengah akar 6. Selanjutnya tentang aturan sinus. Di sini ada segitiga sembarang. Ini ada sudut A ya atau sudut BAC. Di depan sudut A kita simbolkan garis A kecil. Ini sudut B atau sudut ABC. Di depan sudut B kita simbolkan garis B. Kemudian ini sudut C atau sudut ACB. Di depan sudut C kita simbolkan garis C. Maka aturan sinusnya, garis A per sin sudut A sama dengan garis B per sin sudut B sama dengan garis C per sin sudut C. Contoh untuk aturan sinus. Diketahui sudut ABC, sudut ABC ini 15 derajat, sudut ACB ini sudut ACB atau sudut C 45 derajat dan panjang sisi BC 2 akar 6. Tentukan panjang AB. Karena yang ditanyakan adalah panjang AB dan sisi yang diketahui adalah sisi BC atau sisi A kecil, maka kita perlu mencari sudut A. Untuk mencari sudut A, kita gunakan ini. Jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut A itu 180 derajat kurangi 45 kurangi lagi dengan 15. Ya, sama dengan 120 derajat. Jadi sudut A ini 120 derajat. Maka kita gunakan aturan sinus ya. A ya atau BC per sin A ya sama dengan AB per sin C. Jadi sisi di depan dibagi sin sudutnya. BC 2 akar 6 per sin A itu 120 derajat ya, A-nya sama dengan AB per sin 45 derajat sudut C-nya. Jadi 2 akar 6 sama dengan, nah ini sin 120 derajat itu kita gunakan sudut berelasi. Di sini terletak di kuadran kedua. Berarti sin 120 derajat sama dengan sin 180 kurangi 60 derajat. Sama dengan sin 60. Positif ya karena di kuadran kedua. Sama dengan AB per sin 45. Kemudian 2 akar 6 per sin 60 derajat itu setengah akar 3 sama dengan AB per sin 45 derajat setengah akar 2. Kemudian AB sama dengan ya 2 akar 6 kali
kali setengah akar 2. Boleh satu-satu, 2 kali setengah, 1. Akar 6 kali akar 2, akar 12. Dibagi setengah akar 3. Sama dengan 2 akar 4. Ya, karena 12 dibagi 3, 4. Ini 1 dibagi setengah sama dengan 2. Boleh satu-satu begitu ngitungnya. Sama dengan akar 4 itu sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi panjang AB-nya sama dengan 4. Selanjutnya aturan kosinus. Aturan kosinus tetap ya konsepnya tadi, ini sudut A, garis di depan sudut A diberi nama A kecil. Sudut B di depannya garis B kecil. Ini sudut C di depannya kita beri nama C kecil garisnya. Aturan kosinusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos C. Contoh aturan kosinus. Diketahui sudut ABC, ini sudut ABC dengan sudut BAC 60 derajat, panjang AC 10, panjang AB 16. Tentukan panjang sisi BC. Nah, karena yang diketahui adalah sudut A, ya, kita beri nama AC itu sama dengan B kecil ya, karena berada di depan sudut B, sama dengan 10. Kemudian AB ini ada di depan sudut C, kita beri nama C kecil sama dengan 16. Maka aturan kosinusnya, karena ini ada sudut A ya, berarti kita gunakan rumus yang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. A-nya belum diketahui karena yang dicari yaitu sisi BC ya. Sama dengan B 10 kuadrat tambah C 16 kuadrat kurangi 2 kali 10 kali 16 cos A. A-nya ini, sudut A-nya 60 derajat. Jadi A kuadrat sama dengan 100 tambah 256 kurangi 2 kali 10 kali 16, 320 cos 60 derajat. Ini jumlahkan 100 tambah 256, 356 kurangi 320 kali cos 60 itu setengah. Jadi 356 kurangi 160. Maka A kuadratnya sama dengan 196. Sehingga A sama dengan akar dari 196 sama dengan 14. Jadi panjang sisi BC-nya atau panjang sisi A ya, karena ada di depan sudut A adalah 14 cm. Kemudian sekarang tentang luas segitiga. Luas segitiga juga sama ya. Di sini ada sudut A, sisi di depan sudut A diberi nama A kecil. Sisi di depan sudut B diberi nama B kecil, dan sudut C ya, garis di depannya diberi nama C kecil. Luas segitiga ABC bisa menggunakan rumus setengah sisi A kali sisi B kali sin sudut C, atau setengah kali sisi B kali sisi C kali sin sudut A,
atau setengah kali sisi A kali sisi C kali sin sudut B. Contoh, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang AB-nya 15, panjang BC 10, dan sudut B 30 derajat. Di sini AB ya, karena ada di depan sudut C, kita beri nama C kecil 15 cm. Kemudian BC ada di depan sudut A, kita beri nama A kecil 10 cm. Karena yang diketahui A dan C, maka kita gunakan rumus setengah kali A kali C sin B sama dengan setengah kali 10 kali 15 sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi setengah kali 10 5 kali 15 75 kali setengah sama dengan 37,5 cm kuadrat. Itu ya untuk mencari luas segitiga. Itu penjelasan mengenai lanjutan pembahasan trigonometri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Anda semua untuk mengerjakan soal berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.